Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Iqbal Anaki, dan Aji Setiawardana. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai konsep ketahanan nasional. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Konsep ketahanan nasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Wajah ketahanan nasional Indonesia ini terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Konsep ketahanan nasional yang kedua yaitu dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena itu, aspek-aspek baik alamiah dan sosial atau astagatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Yang ketiga ada bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya, guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional atau disingkat TANNAS. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis, dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia ini adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini, spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer, dan bela negara secara non-fisik atau nir-militer, dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.
integrasi masyarakat. Definisi integrasi sosial pola hubungan dalam masyarakat yang diawali dari sejuta perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan ini bisa dalam bentuk ras, budaya, agama, ataupun perbedaan dalam etnis. Akan tetapi, lantaran ada kesadaran bahwa kehidupan bersama-sama lebih penting, pada akhirnya masyarakat bersatu dalam kesatuan yang utuh di antara perbedaan tersebut. Contoh pertama dalam integrasi sosial ini bisa dilihat dari sistem kebudayaan masyarakat. Bentuk integrasi sosial ini biasanya didasari pada asimilasi dan alkulturasi budaya yang berkembang. Misalnya saja ada kebudayaan di Lampung yang sejatinya berbeda jauh dari sistem kebudayaan Jawa. Lantaran masyarakat Jawa dipindahkan dalam pemertaan penduduk, akhirnya masyarakat Jawa bisa mempersatukan kebudayaan dengan kebudayaan masyarakat pribumi ataupun sebaliknya. Next. Next. Gak iso ganti-ganti, Rek. B. Strategi integrasi. Merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Pertahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga memperlangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional, disingkat TANAS. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Next. Next. Sabar. Udah mau lancar. Strategi integrasi nasional merupakan penyatuan berbagai unsur dalam masyarakat berdasarkan aturan tertentu, sehingga terjadi kesepakatan dan tujuan secara nasional untuk diwujudkan bersama. Dalam strategi integrasi nasional bangsa Indonesia terdapat dua hal yang menyusunnya, yaitu satu, asimilasi. Asimilasi adalah menyatukan masyarakat dengan menjadikan budaya yang dominan sebagai acuan dan budaya lain melebur di dalamnya. Dua, akulturasi. Akulturasi adalah menyatukan budaya yang berbeda di
di mana unsur dari masing-masing itu masih tampak. Artinya, dalam akulturasi ini, budaya-budaya daerah yang disatukan tidak dihilangkan, namun tetap dilestarikan sebagai bagian kekayaan bangsa. Namun pelestarian ini diikuti dengan penyatuan budaya membentuk suatu budaya nasional. Persatuan ini selaras dengan moto bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda tapi satu jua. Next. Integrasi nasional di Indonesia. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatu padukan atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembaruan sehingga menjadi satu, kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Next. Secara antropologi, integrasi nasional secara antropologis ini berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita mengetahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aji Setiawardana. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dan mewujudkan integrasi nasional. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor pendorong tersebut diantaranya A. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. B. Adanya ideologi nasional. C. Adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. D. Adanya ancaman dari luar. Next. 2. Faktor pendukung integrasi nasional. A. Penggunaan bahasa Indonesia. B. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. C. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila. D. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Next. C. 3. Faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional diantaranya A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. B. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. C.
kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. D. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Next. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung ditambahkan di dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.